Sambil menambahkan bubuk kopi, petugas kebersihan itu diam-diam menutup saluran mesin dengan kertas. Saat bos menekan tombol, bajunya tersiram kopi. Mengira mesin kopinya rusak, ia pun segera pergi ke kamar mandi. Tanpa diduga, saat ia sedang membersihkan bajunya, seorang karyawan datang ke pintu melalui titik buta kamera pengintai, mengambil penjepit rambut dan memasukkannya ke lubang kunci, lalu mengunci pintu dengan rapat. Lalu orang lain berpura-pura menjatuhkan cangkir dan petugas kebersihan itu pun mengerti maksudnya dan segera menyalakan penyedot debu berdaya tinggi. Ketika seorang rekannya yang sedang minum kopi di luar mendengar suara itu, ia menyalakan tabung gas di sebelahnya. Ternyata saluran pembuangan kamar mandi telah dirusak. Dengan masuknya karbon dioksida secara terus-menerus, sejumlah besar gas putih menyembur keluar. Ia berusaha keluar namun pintunya terkunci rapat, bahkan berteriak pun tidak terdengar. Setelah beberapa menit, bos mulai kehilangan kekuatan dan jatuh ke tanah. Tak lama, para polisi pun datang. Tak ada hal yang aneh terdeteksi dalam rekaman pengawasan dan bahkan dokter forensik pun memutuskan bahwa itu adalah kecelakaan. Namun petugas polisi menilai dari goresan di gagang pintu, korban telah berjuang keras sebelum meninggal. Kalau ia terjatuh dan meninggal secara tidak sengaja, bagaimana ia bisa bangun dan membuka pintu? Ditambah lagi lantainya tidak licin yang membuatnya mulai curiga kalau ini bukanlah kecelakaan melainkan pembunuhan yang direncanakan. Jadi ia memerintahkan penyitaan semua telepon seluler karyawan. Setelah dengan cermat memeriksa rencana perjalanan mereka baru-baru ini, ia membuat penemuan yang mengejutkan. Semua karyawan telah pernah ke klinik yang sama. Apakah ini hanya kebetulan? Untuk menyelidiki, polisi segera pergi ke sana. Tanpa diduga, setelah beberapa kali bertanya, ia mengetahui tentang sebuah insiden. Semuanya berawal dari dua pemuda yang datang menemui dokter. Mereka baru-baru ini mengeluh sakit kepala dan insomnia. Analisis darah mengungkapkan zat tidak dikenal yang sama di kedua tubuh mereka. Mengingat keduanya merupakan rekan kerja, dokter menduga hal itu mungkin disebabkan oleh lingkungan perusahaan. Tanpa diduga, malam itu seluruh karyawan perusahaan muncul di hadapannya, membuat sang dokter ketakutan. Ternyata semua orang di perusahaan itu mempunyai kelainan. Beberapa orang menderita kerontokan rambut parah, yang lain kukunya berbintik-bintik, dan beberapa bahkan mulai kehilangan pendengaran. Selama percakapan, salah satu dari mereka secara tidak sengaja menyebut bos mereka. Nama itu membuat sang dokter merasa aneh dan familiar. Ia kembali memeriksa secara online dan menemukan bahwa bos yang mereka bicarakan adalah pendiri perusahaan farmasi mikro yang terkenal. Hal ini tentu saja memberi sang dokter ide yang buruk. Untuk memverifikasi tebakannya, ia meminta karyawannya untuk mencuri informasi dari komputer bosnya. Kebenarannya ternyata mengejutkan. Ternyata perusahaan telah menemukan vaksin baru. Agar vaksin dapat matang secepat mungkin, sang bos merekrut orang dan vaksin tersebut kemudian diteteskan ke dalam tong berisi air dan diberikan kepada karyawan yang tidak menaruh curiga. Jam kerja tersebut kemudian akan diubah menjadi ekstraktor DNA sehingga perubahan fisik karyawan dapat dipantau secara real time. Para karyawan yang mengetahui kebenaran merasa seperti langit runtuh. Mereka telah bekerja keras setiap hari, tapi mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka telah digunakan sebagai kelinci percobaan untuk pengujian narkoba. Artinya, insomnia, rambut rontok, dan bahkan kemandulan akan menyertai mereka seumur hidup, dan dokter tidak bisa berbuat apa-apa terhadap hal itu.